kami dari kelompok 3 Kelompok Recruiting Interview Kerja yang beranggotakan saya Anita Pakpahan dengan NIM 80 2024 189 berperan sebagai HR National Hospital. Saya Mira Malaysia Perenangin dengan NIM 80 2024 196 yang berperan sebagai dokter bedah. Saya Rahelika Clareta John dengan NIM 80 2024 178 berperan sebagai calon perawat di ruang operasi. Selamat menyaksikan. Bye. Selanjutnya atas nama Kak Rahel. Halo. Halo. Silakan duduk. Oke. Baik, perkenalkan saya Anita Pakpahan selaku HR di National Hospital. Saya yang akan memandu wawancara pada hari ini untuk proses seleksi calon perawat. Baik, perkenalkan, saya sebagai dokter Mirel. Saya sebagai dokter bedah yang nantinya akan menemani Ibu Anita selama proses wawancara seleksi ini. Saya akan bertanya-tanya terkait pengalaman kamu, kesiapan kamu untuk bekerja terkait di dalam ruangan operasi. Apakah kamu bersedia? Bersedia, Bu. Baik. Sebelumnya kakak kesini naik apa? Saya kesini naik mobil, Bu. Berapa lama perjalanannya? Sekitar 30 menit sih. Oh, kalau boleh tahu kakaknya ngekos atau di rumah? Di rumah. Oh, di rumah. Iya. Oh ya kak, saya ada sedikit pertanyaan terkait lowongan pekerjaan ini. Kakaknya tahu dari mana ya? Dari website rumah sakit sih, sama dapat info dari teman saya yang kerja di sini. Jangan tegang-tegang kak, gimana perasaannya? Agak deg-degan sedikit sih, tapi masih bisa saya tangani kok. Oke, relax aja ya. Iya. Oke, jadi saya izin menyampaikan beberapa hal mengenai proses seleksi calon perawat di ruang bedah National Hospital. Wawancara ini izin untuk direkam sebagai kepentingan dalam seleksi, dan apabila Kak Rahel tidak nyaman selama wawancara berlangsung, boleh disampaikan, serta kami akan menyimpan demi kerahasiaan. Baik, terima kasih, Bu. Baik, boleh perkenalkan mengenai diri Anda karena saya sudah membaca CV Anda di sini, namun saya ingin mendengarkan secara langsung. Perkenalkan, nama saya Rahelika Clareta John, biasa dipanggil Rahel. Saya merupakan lulusan S1 keperawatan dan juga profesi nurse. Di sini saya pernah magang 3 bulan di rumah sakit Siloam. Di situ saya menyiapkan meja mayo, lalu menjaga sterilitas, menghitung alat circuiting, dan juga membantu dokter dalam tindakan bedah. Nah, saya juga beberapa kali ikut kasus emergensi seperti ectopic rupture dan juga trauma abdomen. Di situ saya merasa nyaman untuk bekerja dengan struktur yang jelas dan juga SOP yang jelas. Wow, banyak sekali pengalamannya ya. Saya Iya, jadi tertarik nih. Tapi saya sempat mendengar tadi bahwa Anda menyukai pekerjaan yang terstruktur, benar? Iya, benar. Pengalaman apa sih yang membuat Anda menyukai pekerjaan terstruktur dan merasa cocok begitu? Pengalaman yang membuat saya merasa cocok dengan pekerjaan ini karena beberapa kali saya pernah mengikuti kasus seperti operasi appendektomi, di mana di situ kan strukturnya harus jelas ya, langkah-langkahnya harus runtut, nggak boleh ada sesuatu yang boleh dilewatkan. Jadi saya menyukai dengan pekerjaan dengan SOP yang jelas dan terstruktur karena saya tipe orang yang senang bekerja dengan rapi. Wow, keren-keren. Oh ya, saya udah baca dari CV kamu. Di sini juga disampaikan bahwa kamu pernah operasi laparotomi, ORIF sama seksio juga ya. Iya. Kamu pernah ikut pelatihan instrumen basic handling juga? Iya. Boleh tolong diceritain nggak selama kamu magang apa yang paling berkesan yang kamu dapatkan? Pengalaman yang paling berkesan menurut saya itu adalah waktu saya menangani kasus operasi trauma abdomen, dimana waktu itu kan situasi itu terus berubah ya, kita nggak bisa memprediksi. Jadi di situ saya berusaha untuk tetap tenang agar semuanya bisa berjalan dengan baik, dan juga saya memastikan bahwa koordinasi tim itu tetap berjalan dengan baik. Gitu. Kalau boleh tahu kamu berperan sebagai circuiting atau sebagai scrubnya?
Awalnya sih jadi circuiting ya, tapi karena timnya kurang jadi saya menjadi scrub nurse. Oh, baik. Baik, terima kasih Kak Rahel sudah menceritakan mengenai dirinya dan juga beberapa pengalaman yang sudah dilakukan. Selanjutnya akan dibahas oleh Dr. Mirel dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam. Oke, baik Kak Rahel. Di sini saya mau bertanya terkait bagaimana cara berkomunikasi di ruangan operasi. Seperti kita tahu kan, kalau di ruangan operasi itu sangat ramai dan juga menegangkan sekali. Bagaimana nih cara kakak berkomunikasi dengan orang-orang dari sekitar kakak sama rekan-rekan yang lain supaya bisa tetap tenang walaupun sedang tegang nih? Pernah ada pengalaman pasti ya kan Kak? Iya. Ya, boleh tolong diceritakan ya? Iya. Waktu saya magang, ada hari dimana sangat sibuk sekali, sangat padat. Ada 2 operasi besar dan 1 operasi emergensi, dimana situasi waktu itu sangat chaos, sangat ramai sekali. Nah, tugas saya waktu itu adalah menyiapkan instrumen di 2 ruangan operasi. Di situ saya memastikan bahwa komunikasi saya ini tetap jelas agar orang-orang tuh nggak tambah panik gitu. Lalu saya mengatur prioritas di mana saya melakukan operasi emergensi terlebih dahulu. Di situ saya berkomunikasi dengan perawat senior dengan kalimat yang singkat namun jelas dan menjaga nada bicara saya agar tetap tenang agar buat suasana itu nggak semakin tegang. Dan pada akhirnya operasi ketiganya berjalan dengan lancar tanpa ada penundaan, dan perawat senior juga mengapresiasi saya karena komunikasi yang saya tetap tenang dan juga tetap rapi. Nah, itu kan sempat kondisinya chaos itu membuat Anda kewalahan atau enggak gitu? Jujur waktu itu kewalahan sih, karena saya kan harus bolak-balik untuk menyiapkan atau mengecek 2 ruangan sekaligus. Di situ saya menarik nafas sejenak. Saya sebelum menerima atau memberi perintah, saya juga sadar bahwa nggak semua saya harus lakukan secara sendiri. Jadi saya juga meminta tolong kepada perawat dengan bahasa yang tetap sopan, dengan bahasa dan kalimat yang singkat dan juga jelas, seperti itu. Nah, dari pengalaman yang Anda dapatkan selama kondisi yang chaos dan bikin kewalahan, apa yang Anda dapatkan untuk menjadi pengalaman dan pembelajaran ke depannya? Saya belajar kalau komunikasi itu nggak melulu tentang ngomong cepat, tapi juga singkat dan juga jelas, dimana maksud saya bisa diterima dengan baik sama orang lain. Saya juga belajar bahwa tentang manajemen prioritas, dimana saya itu nggak bisa melakukan semuanya itu secara bersamaan sekaligus. Saya juga belajar bahwa komunikasi itu harus tetap sopan meskipun dalam keadaan yang chaos seperti kemarin. Wow. Baik, Kak Rahel, terima kasih. Tadi saya sudah mendengarkan terkait pengalaman kakaknya yang operasi di 2 ruangan sekaligus ya. Nah, saya mau tanya nih terkait sterilisasi. Seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya masuk ke dalam ruangan operasi itu harus steril. Nah, bagaimana cara kakak menjaga kesterilan diri kakak? Mungkin bisa diceritakan dari pengalaman yang tadi, atau ada pengalaman yang lebih berkesan lagi yang bisa kakak sampaikan? Ada, waktu itu kan ruang operasinya sangat sempit ya dok ya. Jadi ada asisten baru yang masuk itu secara terburu-buru dan tanpa sengaja dia itu menyenggol pinggir meja instrumen. Nah di situ saya langsung bilang ke perawat senior kalau semisal bagian sini tuh terkontaminasi. Lalu waktu itu saya langsung mengganti mejanya, lalu mengganti instrumen yang ada di pinggir tersebut. Saya mengecek sarung tangan saya dan juga sarung tangan asisten baru itu. Jadi waktu itu operasi berjalan dengan lancar, dokter juga dapat melanjutkan operasi tanpa perlu mengganti instrumen yang baru. Oke, baik. Kalau misalnya di satu kondisi ternyata yang terjadi kontaminasi itu sama Rahelnya sendiri, bukan sama orang lain, apa yang akan Rahel lakukan? Yang saya lakukan adalah saya langsung mendeklarasikan bahwa saya terkontaminasi. Saya langsung keluar dari steril valve dan juga mengganti sarung tangan saya. Kalau bila perlu, saya juga mengganti gaun saya. Saya tidak akan mengeluh untuk melakukan itu karena semua demi keselamatan pasien. Baik. Nah, kalau menurut kamu, area mana yang biasanya paling sering terkena atau terjadinya potensi kontaminasi? Menurut saya bagian ujung meja instrumen dan juga belakang scrub nurse gitu. Karena
banyak yang nggak sadar kalau di bagian tubuh belakang scapulas itu non steril, dan juga apabila nih pintu dibuka secara terus menerus itu kan bisa membuat udara jadi terkontaminasi seperti itu. Oke, baik. Baik, saya lanjut. Pernah nggak selama operasi Anda ada melihat atau mengalami kekurangan alat atau nggak kasarnya nggak sesuai? Bisa diceritakan tidak? Ada dok, waktu hitungan kedua kasa ada satu kasa itu yang hilang. Jadi saya langsung stop dan langsung merecount instrumen dan juga kasanya, dan ternyata kasanya itu ada di bawah lap basah. Syukurlah kasa itu ketemu, jadi operasinya bisa dilanjutkan dengan aman. Oke, kita lanjut. Menurut kamu apa hal yang paling rawan untuk hilang dalam ruangan operasi? Kalau menurut saya sih kasa kecil ya, karena ukurannya yang kecil dan juga mirip dengan instrumen dan suka menempel gitu. Oke, bisa dilanjut. Nah, ruang operasi itu kan nggak cuma teknis aja ya, Iya. jadi juga ada rasa empati. Pernah tidak Anda mengalami di mana pasien ini butuh perhatian yang ekstra sehingga Anda harus menangani seperti apa? Pernah waktu itu ada wanita yang mau dioperasi payudaranya. Kelihatan dari wanita tersebut tuh kayak cemas, takut. Di situ saya menjelaskan teknik operasinya secara sederhana dan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien tersebut. Saya juga mendengarkan nih rasa takut mereka, memvalidasi perasaan mereka agar mereka itu nggak merasa kayak kok aku kayak nggak dihargai gitu kan, nggak didengarkan terlebih seperti itu. Nah, waktu Anda memberikan perhatian yang ekstra berarti pasiennya ini merasa lebih baik sebelumnya. Iya, merasa lebih baik. Jadi dokter anestesi juga bilang bahwa proses induksinya tuh lebih cepat gitu. Oh. Nah, jika Anda keterima di National Hospital dan mulai bekerja, di mana National Hospital ini selalu membuat target. Iya kan, Bu Dokter? Jadi mulai dari atasan sampai bawahan itu selalu dibikin setiap 6 bulan harus mencapai target-target apa saja, mulai dari pekerja, karyawan, atasan, siapapun itu. Di 6 bulan pertama Rahel ini, Rahel ingin mencapai apa saja dan bagaimana caranya supaya target ini dapat terpenuhi? Kalau misal saya keterima nih di National Hospital, saya ingin menguasai alur operasi sederhana hingga sedang. Saya juga ingin mencapai akurasi counting 100% karena itu merupakan fondasi hukum. Selain itu saya juga ingin menguasai inisiatif instrumen dokter, di mana saya ingin bahwa saya bisa menyiapkan alat instrumen tanpa harus dokter minta terlebih dahulu. Saya juga ingin menjalin komunikasi yang baik antar dokter anestesi dan juga perawat lainnya. Banyak sekali targetnya ya. Nah, itu kan kalau saya dengar-dengar lebih dari 3 target ya dalam 6 bulan pertama. Iya, benar. Nah, kira-kira Rahel ini sudah memiliki langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut atau belum? Ada. Apa saja itu? Yang ingin saya lakukan pertama kali, saya ingin menguasai instrumen terlebih dahulu karena itu merupakan fondasi ya Bu ya. Saya akan meluangkan waktu untuk menghafal kembali kayak fungsi alat ini apa, lalu bagaimana cara menyimpannya, lalu kasus apa sih yang sering menggunakan alat apa yang sering digunakan, seperti itu. Kalau misalnya nih Rahel, ini kan pengalaman pertama juga bekerja kan? Iya. Nah, ini kan harus beradaptasi dulu. Kira-kira butuh memakan waktu lama atau tidak nih? Kalau saya ini tipe orang yang gampang beradaptasi, paling tidak seminggu itu saya sudah beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang-orangnya. Jadi kalau misalnya dalam bekerja Rahel ini menghadapi burnout atau kesulitan nih dalam beradaptasi, apa yang akan Rahel lakukan? Kalau saya menghadapi burnout, mungkin saya akan mengambil waktu untuk diri saya sendiri. Mungkin saya akan lebih ke refreshing aja sih supaya otak saya ini nggak terlalu stres, dan apabila saya mengalami kesulitan, mungkin saya bisa bertanya ke perawat senior. Saya akan belajar banyak dari mereka. Berarti saya tadi mendengar setiap targetnya, berarti Rahel ini terbiasa dalam menyusun target atau membuat planning ya? Iya, benar sekali. Saya sudah jelaskan di awal bahwa saya ini orangnya sangat suka pekerjaan yang rapi, maka itu saya akan menyusun
semua tambahan saya, semua target saya, sehingga saya dapat menjalankannya dengan rapi, dengan terstruktur terlebih dahulu. Dan juga Rahel berarti paham dong ya mengenai skala prioritas, apa saja yang harus diprioritaskan paling utama. Iya, saat ini saya sedang belajar dan saya mulai mengaplikasikannya dalam kehidupan saya, dan puji Tuhannya semua dapat berjalan dengan lancar. Wow, hebat-hebat. Jadi terima kasih banyak ya Rahel sudah menjawab dengan sangat baik, dan juga kami dari HRD, dari dokter dan juga dari perusahaan tentu saja punya harapan-harapan. Dari kami melihat Rahel menjawab mulai dari awal sampai akhir, itu Rahel memiliki potensi menjadi perawat di bagian ruang operasi yang sangat baik. Nah, kami berharap Rahel dapat bergabung dan juga saling mendukung dalam tim. Kebetulan di mana Dr. Mirel atau Bu Mirel ini sudah memiliki banyak pengalaman dengan perawat-perawat di ruang operasi. Kami berharap Rahel dapat menjadi salah satu bagian dari kami dan juga dapat berkolaborasi sehingga dapat menciptakan ruangan yang positif dan juga menjadi ruang aman lah bagi para pasien begitu. Kalau nanti Rahel dapat bekerja sama dengan kami, semoga dapat berkembang dan juga dapat terus mencari hal-hal baru dan membuat planning target-target yang lebih mendalam lagi. Baik, terima kasih Rahel telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti wawancara ini dan juga menjawab pertanyaan semua dengan jujur, dengan tenang juga. Itu sangat penting bagi kami. Sebelumnya, apakah Rahel ini memiliki pertanyaan-pertanyaan? Saya ingin bertanya, Bu, untuk proses pengumumannya itu berapa lama ya? Untuk proses pengumuman ya, untuk proses pengumuman itu kami akan melakukan di ruang kerja dan juga di jam kerja, di mana itu memakan waktu sekitar 5 sampai 7 hari Rahel. Nanti kan di CV kamu sudah ada emailnya kan sama WhatsApp. Nanti kami akan hubungi lewat email dan juga WhatsApp. Pantau terus saja. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaannya ini? Sudah cukup. Mengenai gaji atau pengen ditanyain atau tidak ini? Boleh? Mengenai gaji ya? Iya. Mengenai gaji karena kan Rahel ini masih termasuk kontrak ya dokter. Jadi nanti kami akan diskusikan dulu dengan atasan, dengan sejawat lainnya gitu. Terima kasih informasinya. Baik, terima kasih juga kepada Rahel. Wawancara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, dengan mulus mulai dari awal sampai akhir. Saya dapat menggali lebih dalam dengan Rahel. Semoga Rahel dapat bekerja sama dengan kami. Terima kasih. Terima kasih Rahel. Hati-hati di jalan ya Rahel. Iya, mari, terima kasih ya. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih kami ucapkan telah menyaksikan video roleplay kelompok kami. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Dadah.